kira-kira dibolehkan nggak sih kalau mahasiswa itu kerja? Maksudnya kuliah tapi juga part-time kerja, boleh nggak? Ya, kembali ke persyaratan tadi untuk F1 bisa F1 dan bisa C1 harus dibedakan. Untuk C1 sebenarnya tidak boleh bekerja kita. Iya. Dan itulah kenapa sampai sekarang kalau Mas Yusuf ini punya yang namanya SSN, Social Security Number, ya kan? Iya, pekerja workers. Iya. Kalau kami punya IT, Ada working permit juga, kartu kuning. iya, betul punya working permit, kartu kuning. Pendidikan bahasa Inggris itu ada yang namanya Open Program. Coba dicari Department of State Open Program. Itu kami yang mengajar. Jadi saya orang Indonesia tapi mengajar guru seluruh dunia. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So jadi kita back again. Sebetulnya apa? Welcome back atau back again, Mas? Bahasa Inggris itu? Welcome back. Oh, welcome back to the Sorry guys, jadi bahasa Inggrisku welek. Beliau ini memang calonnya profesor ya, Mas. Amin. So jadi hari ini kita mau bahas soal bekerja di setelah dapat beasiswa. Oh iya. Itu enak kuliah atau bekerja? Siap, nanti dibahas yang kemarin Mas Andreas Siap. Susanto. Wih. Ya. Gimana? Oke lah, nggak bosan ini? Enggak, saya juga. Pokoknya Iya. kalau Mas Andreas ini, guys, saya nggak pernah bosan soalnya Masnya nggak bosan, penontonnya bosan. Kalau penonton bosan nanti request di kolom komentar. Iya. Mungkin Kita datangkan dokter ya kan, atau manajer Mas. dokter boleh atau manajer. Tidak harus student Mas ya. Iya. Apa kayak workers Yes. Atau soalnya kalau mahasiswa S3 itu sibuk guys. Iya. Sibuk, nomor 1 sibuk, nomor 2 itu dia biasanya itu di lab. Yes, betul. Nah kalau Mas Andreas ini kan kebetulan bahasa Iya. Inggris Mas ya. Iya. Jadi memang bisa mau mobile. Iya. Saya kerjanya biasanya tengah malam sih Mas. Tengah malam. Bisa diatur. Siap. Selain mahasiswa, Mas Andreas ini juga pengajar IELTS ya? Iya, saya mengajar IELTS. Mengajar IELTS. Kalau ada request kita mengajar TOEFL juga, ya kan? So, Iya. serba bisa lah Mas. Ya apa Serba bisa, lagi ya. kan? Iya. Jadi Jos ini sudah Australia, London, mana kemarin? Leeds. Leeds, Iya, Leeds. dekatnya Manchester. Sekarang di Iowa bertemu dengan Gus. Jangan panggil Gus. Jangan Gus. Iya kan. Soalnya saya itu kalau Gus dipanggil Pak Kaji aja. Iya. Soalnya Kaji itu kan jenderal atau Pak Kaji gitu. Iya. Gus soalnya saya itu Mas, kalau Gus itu soalnya putrinya Gus Dur sendiri. Iya. Mbak siapa? Yeni. Mbak Yeni, Mbak Inaya itu Hmm. tidak dipanggil Ning, dipanggilnya malah Mbak. Mintanya Mbak ya. Beliau juga. Iya. Ya, Atau Pak RT. Kita kan ini Pak. Oh boleh, Iya, aja Pak RT kita Jadi ini yang- +1. Jadi tidak ada apa ya? Iya. Tidak ada Pagar singgetan. Tidak ada Orang singgetan Jawa. ya. Iya, Katanya iya. kan. Gitu. Siap. Oke. Pertanyaannya apa tadi Mas? Topiknya apa? Gini Mas. Ini kan biasanya Mas ya. Oh tanya kabar dulu dong. Oh, iya. Ya gimana kabarnya Mas Andrea? Iya. Baik ya, puji syukur diberi nilai yang baik. Mas sudah selesai ya ujian akhir, nilainya cukup baik, memuaskan ya. Tadi mau Mas ya? Ya sudah. Mas. Saya kurang tahu. Iya, betul. Yuk, Kok ada betul. ini kemarin dari siapa? Bapaknya Raul. Iya. Raul pulang ke Uruguay. Iya. Teman saya juga pakai toga merah untuk Iowa State, jadi kayaknya kemarin lulusan. Kayaknya lulusan. Tapi saya kemarin kok tidak dapat undangan tapi ya. Iya. Kurang tahu. Iya. Mungkin pas repot-repot kan. Tapi Iya. it's okay. It's okay. Iya. Iya Mas, Pak RT kita ini temannya banyak, ada dari Uruguay, dari Meksiko, dari Macedonia, mending kita ditaruh Iya. di sini ya Mas. Nah itu mungkin yang dari Macedonia mungkin bisa di Iya. next time namanya sorry guys saya minum ngelak capek. Namanya Mbak Agatha, Mbak Bule. Agatha, Nanti iya. coba nanti. Siap. Bisa Mentor di- saya Fulbright Mas. Oh. Iya, jadi kalau saya tentang Fulbright, tentang bagaimana studi di Iowa State, beliau menjadi salah satu mentor saya. Jadi banyak ilmunya Mas dari beliau. Saya belajar beasiswa, saya belajar grants, award itu dari Mbak Agatha. Mbak Agatha ya. Berarti banyak ilmunya ya. Siap. Iya. Berarti next time kita coba carikan jadwal
Oh, katanya ini mau buka Fulbright Mas, ya benar. Betul, udah buka Mas. Udah buka ya. Jadi master dan doktor yang Oh, mau bentar. Nanti dibahas di next. Oh iya, ya. iya. Kita judulnya beda nanti ya. Iya, siap, Berarti kalau hari ini kita tidak ngomongin beasiswa guys. Iya. Soalnya dua kali kemarin sudah ngomongin beasiswa. Iya, Jadi iya. kita selingin lah. Hari ini mungkin kerja, besok lagi mungkin beasiswa Iya. lagi biar. Iya. Tapi saya dengar sudah buka Mas ya. Betul, intinya sudah buka sampai Februari ditutup. Sampai berarti ditutup. 2024. Yes. Oke. Jadi nanti kita ulik khusus Fulbright. Fulbright, Oke. beasiswa Fulbright. Siap. Untuk hari ini kita gini Mas. Ya, monggo. Eh, memang kadang-kadang sorry ya guys, pertanyaan saya kok berulang-ulang terus. Jadi gini, kan kadang-kadang kita mau itu apa ya, biar paham Mas, alurnya dulu biar paham. Oh alurnya begini. Jadi di podcast ini memang versinya memang versi sebetulnya versi pos. Iya, iya. Pos, tapi berhubung di Amerika tidak ada pos-posan, adanya ya gini, ini study room kayak gini. Tapi ya lumayan lah, namanya juga gratisan. Iya. Oh, BTW, thank you buat Mas Andreas sudah memesankan. Wih, iya. Kok beda ya sekarang kita Iya. mau yang ada agak nyeni-nyeni dikit, Iya. guys. Ada Kita lagi di Ames Public Library. Oh, di perpustakaan kota Ames. Iya, ini jadi uniknya perpustakaan kalau di Amerika itu tidak hanya menyimpan buku Mas, Betul. tapi memastikan bukunya juga terbaca, tempatnya juga bisa buat untuk publik, makanya publik. Kalau di kita kayaknya ya Mas ya. Tapi kemarin saya punya ide Mas di 2018 dengan teman-teman RT. Iya. Kebetulan saya tidak pernah RT guys, tapi ketua paguyuban. Iya. Jadi kalau di Surabaya itu satu RT itu bisa 400 kakak. Makanya kadang-kadang di perumahan Satu RT 400 kakak. satu perumahan itu yang saya itu 114 kakak. Satu Satu perumahan. kakak. Tapi ada alasannya Mas. Sebetulnya sama kelurahan sudah Lagi-lagi. sudah boleh membuat RT, tapi kondisinya bukan permasalahannya. Kondisinya itu di warganya itu belum punya KTP Surabaya. Betul. Masih Susah untuk KTP. membuat. Iya, Soalnya soalnya tetangga atau rukun warganya belum ada. belum. Jadi untuk yang banyak faktor lah, kadang ada punya perusahaan di desanya, Iya. punya NPWP kan juga tidak semudah itu. Iya. Akhirnya terus dibikinlah Iya. tapi yang ngeluh Mas. Makanya kondisinya kalau RT di kota itu sama dengan kepala desa kalau saya. Dusun Di daerah dusun di daerah. Jadi tingkat bebannya itu makanya terus dibagi itu. Jadi di RT itu ada 4 ketua paguyuban. Siap. Perumahan A, B, C, D itu dijadikan satu sama yang RT. Tapi it's okay Pak. Iya. Soalnya di posnya itu Mas kita bikin spot library kecil. Oh, mini library. Kita tadi kan ngomong library. Cakep. Itu yang nanti besok mau pulang saya Iya, Mas. ya donasikan buku-buku berbahasa Inggris cerita. Karena as the English speaking Mas, itu books are windows of the world. Buku Iya. adalah jendela Betul, dunia, kan? betul. Dari kecil kalau suka membaca bisa ke Amerika kayak Mas Yusuf ya kan. Iya. Pak RT kita bisa S3 Fulbright bisa. Iya. Karena membaca ya kan. Betul. Ya. Oh, saya kalau ini posisinya jangan S3 Mas. Oh iya. Saya cukup SD, SMP, SMA aja. Soalnya kita harus berbagi peran guys. Bagi peran, betul. Jadi beliau ini yang dokter, saya beliau ini yang profesor, saya yang provokator. Bisa. Siap. Jadi kembali ke laptop guys. Jadi gimana Mas? Ini fenomenanya kebanyakan pertanyaannya gini. Setelah kuliah, setelah dapat beasiswa. Oh beasiswa, iya beasiswa. After beasiswa, kadang-kadang kita kan seneng Mas. Iya. Boleh dapat 10 juta, 15 juta, 20 juta Per bulan lagi. per bulan. Terus kalau di Fulbright dapat uang, kemarin kita sudah bahas kan, uang jajan, uang laptop. Iya betul. Nah itu kadang-kadang setelah itu enakan, pertanyaannya gini Mas, enakan kuliah, artinya kuliah itu
kampus pulang, nikmati hidup, kampus pulang dengan nikmati beasiswa. Yang kedua, enakan kuliah tapi disambi kerja. Disambi kerja artinya teaching assistant atau memang kalau setelah berapa tahun Mas ya itu di covernya Pak? Kalau Fulbright di cover 3 tahun, kalau saya puji Tuhan dapat ekstensi 1 tahun Mas, jadi saya 4 tahun. Berarti setelah 4 tahun kerja? Setelah 4 tahun saya diberi diberi hak untuk mengajar atau jadi research assistant, tergantung profesornya. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan kedua kemarin, betul itu kan kita bahas tentang graduate assistantship, kayak Pak Dehadi, kayak teman-teman kita yang lain. Itu jadi uang itu yang dipakai untuk membayar kuliah untuk tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 misalnya. S3-nya memang butuh riset yang mendalam, kita butuh 7 tahun ya assistantship. Tapi menurut saya ada kok pekerjaannya, nggak cuma graduate assistantship, nggak cuma riset sama teaching. Teman saya yang ketua Fulbright di Iowa State sebelumnya itu dia jadi admin. Apa juga yang boleh dapat uang kan? Admin itu tenaga tukang ketik lah. Iya, non teaching atau non research itu dia mengurusi, kita kan pindah ke website yang baru untuk mengurusi manajemen siswa dan karyawan di Iowa State. Teman saya ini, ketua Fulbright yang dulu, itu mendesain website tersebut, dan kita sebut bukan research, bukan teaching, tapi admin untuk mempersiapkan website yang akan dipakai di universitas itu, Mas. Bentar, berarti saya stabilu dulu ya. Berarti administrasi ini konteksnya kerja administrasi ini dengan kayak apa namanya yang kayak setiap tahun kita perbarui itu untuk Fulbright. DS 2019. Itu berarti ya tenaga mereka betul. Artinya dikelola sendiri ya. Betul. Ada sama ketua Permias kita yang sebelumnya, yang mantannya teman kita Niko. Sebelumnya yang mantannya Niko itu kan dia bekerja di di kantin di ISU dining ya kan. Jadi itu gajinya besar. Iya, jadi waktu mendarat kebetulan saya sama beliaunya, kita nggak sebut merek dulu. Jadi saya mau satu kendaraan gratis kan dari airport Des Moines, kemudian ternyata saya tanya-tanya, dianya kerja nih di ISU dining di kantin kampus. Nah itu cukup untuk biaya kuliah dan untuk biaya tinggal di sini, which is very good, right? So, maka kalau pertanyaannya Mas Yusuf tadi, apakah kerja sesudah kuliah atau sambil kerja? Wah, saya lebih mendukung sambil kuliah sambil kerja gitu. Karena untuk mempersiapkan juga jenjang berikutnya, gitu Mas. Artinya biar kedepannya tidak bahasa Surabaya ke pontal-pontal. Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau kemerungsung itu apa ya? Bukan. Nggak terbeban berat gitu, tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya. Soalnya kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini Mas, itu kadang-kadang setelah 4 tahun tuh baru kaget. Betul. Ternyata bayar sendiri, terus kena $50.000, $60.000, belum lagi apa tadi DS-nya. Kita harus punya bank itu tabungan, bank statementnya minimal $30.000, kan ya kaget semua. Total sawah ya mungkin guys. Sawah. Apalagi ini mungkin benar tuh teman-teman yang untuk beasiswa ayah ibu biasanya, ayah bunda. Jadi apa itu beasiswa ayah bunda? Beasiswa ayah bunda yang biayai bapak ibu ya. Jadi kalau mereka untuk sampai tibur ya. Jadi kalau mereka sudah terbiasa beasiswa ayah bunda dapat sampai ke mana itu, mereka bingung lah terus. Setelah lulus ngapain gitu kan. Tapi itu bagus guys, pembahasan yang bagus. Beasiswa ya bunda itu berarti apa? Pak Mboe, Pak Mboe yang biaya. Wah enak banget, sugih masih kemana? Ingat teman kita Ahok Mas. Ahok itu. Karena kita berdua yang tahu siapa Ahok. Yang kebetulan mengambil jurusan yang berat ya, ilmu komputer, tetapi untuknya suge Pak, jadi dalam konteks dia nggak bekerja gitu, jadi nggak apa-apa kalau orang tua Anda kaya raya, setahun bisa mengeluarkan nomor 1 miliar per tahun. 1 miliar per tahun? Iyalah Mas, iya kan? Coba dihitung-hitung biaya kuliah berapa, biaya bulanan aja kita 20 juta satu bulan toh, 1 tahun. Lagi, ya apa gue loh gitu.
Enggak, saya pertama tadi Terpakai siswa ayah bunda mau tertawa tuh bingung. Saya kan nggak kepikiran, ayah bunda saya juga bukan orang kaya raya, Ya jadi betul. iya, mau That's gimana right. lagi kan? Betul. Iya. Pemane Pak mbokku ya PNS, moro tua ya PNS. Kate dodol apa, Mas? Iya, betul. SK ya paling mentok berapa juta? 60 juta. 60 juta misalnya Apalagi? utang 60 juta loh guys. Gak bisa Amerika ya. hidup 3 bulan. $4.000 ya. Iya. Enggak sampai Mas, anakku loro ya, Mas. Iya. Mungkin ya cuman Iya. sabulan wis tebal utang mana Iya. kurung bungane bangun nangis no. Betul. Itu belum mencukupi. Makanya. Begitu Mas, jadi saya sih kuliah sambil bekerja. Tapi Kuliah kerja, ya. untuk visanya tergantung Mas, untuk visa F1 atau J1. Kalau F1 kita diberi keluasan 40 jam seminggu untuk bekerja, yang mana itu bisa untuk bayar kuliah. Tapi untuk J1, untuk Fulbright itu biasanya J1 itu kita nggak bisa bekerja. Kalau kita ketemu bekerja maka akan disesuaikan anggaran beasiswa kita dengan apa yang kita dapat dari pekerjaan tersebut. Misalnya kita dapat 20 juta di sebulan. Yes. Kemudian dari pekerja kita dapat 10 juta, maka Fulbright akan memberikan 10 jutanya, which is ya lebih baik. Itu yang namanya Fulbright, kita bisa fokus untuk studi sih begitu. Gitu Mas, jadi yang Nah, saya tertarik istimewa. visa J1 ini Mas. Tapi nanti kita bahas next time Mas ya. J1. Mau kerja bekerja Soalnya ini- yang tole ini- beasiswa atau ya apa ya? Nek Mas Andri ini guys, langsung melebar. Iya, sorry Mas, sorry. Nah, ini nanti judulnya baru lagi enggak. Kalau judulnya Oh, baru, yang nonton ini bingung visa J1 itu apa ya? Nah, nanti kita bahas lagi. buat lagi. Yang penting hari ini yang penting kita bahas itu Betul. kerja, kuliah, kerja. Hmm. Nah, tapi gini Mas. Tapi kalau pendapatnya sampean memang setuju, saya pun juga setuju guys. Karena kebanyakan teman-teman itu, ya mohon maaf ya saya tidak, ya itu pilihan Mas. Cuman kalau memang anaknya tadi aneh apa? Yang tadi Ahok tadi, nah ya itu, ya sebut saja itulah namanya, kita aja tidak sebut nama. Itu anjane balungan sugih guys. Iya. Anjane Pak duwe gudang emas nang ngono mbok nang ndi. Sandarane jati. Sandarane jati nih orang Jawa itu. Balung gede. Belum gede. Iya. Saya juga sandaran jati Mas, tapi bukan. Jati sama nang wite ini sandaran jati. Umpama peribahasa ya orang kaya raya apa Mas? Iya. Kita sandaran kursi jati biasa. Nah, ini jati lelesan Mas. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tepatnya untuk Mas Yusuf atau Pak RT kita. Gimana? Mas Yusuf ini kan dulu bekerja di Surabaya ya kan? Iya. Kemudian pendidikannya S1 Mas ya dipakai? Iya, lulusan UGD Mas. UGD lagi. Apa lagi UGD? UGD itu gini, UGD itu Universitas Gus Dur. Oh, sorry. Bukan saya. Jadi kan tadi kan udah gawat universitas. Sorry, ini gawat. Enggak, jadi gini. Jadi dulu Gus Dur itu pernah jadi rektor, guys. Oke. Salah satu universitas di Jombang. Siap. Dulu saya sebetulnya mau masuk PMDK, Mas, ekonomi ekonomi pembangunan Brawijaya. Nah, berhubung bapak saya dulu mau pensiun, Siap. bukan dulu kan TNI Polri kan 50 udah pensiun guys. Waktu itu saya 49 mau pensiun. Nah otomatis dan adik saya masih ada 3. Iya. Yes ngalah lah. Kuliah Nyari di yang murah. pendidikan yang Nah, affordable. dilalah di universitas yang Undar itu rektornya waktu itu Gus Dur. Wah mantap. Nah tapi problemnya di waktu itu di Undar itu ada 2. Tapi namanya emang Universitas Gus Dur ini? Bukan, Undar. Nah, cuman gini teman-teman itu mesti tanya, melok mana? Yang Undar itu apa Undar ini? Saya sama teman-teman bilang Undari Gus Dur pokoknya. Iya. Makanya itu disebut UGD, Universitas. Universitas Gus Dur. Oh, siap. Makanya itu terus. Iya. Tapi tanda tanya asli Mas Gus Dur. Iya. Katanya kapan lagi dapat tanda tanya Iya, kayak gini? penerusnya Gus Dur ya, luar biasa. Semoga Mas. Amin. BTW Mas, saya barusan Gimana? para penonton ini mungkin kita baru kita itu nggak janjian ya, tapi itu satu hati loh dari topi, iya. warna jaket sampai bukan dalam sih, abu-abu bro. Wah, Iya. Ya. kita ini Gue kan soulmate ini. Antara panti. Yoga nanti ini namanya sehati Mas, tanpa kita nggak janjian tapi kita Jadi rumah Surabaya ada anu.
Tapi memang hari ini cukup hangat guys, 1 derajat mas ya. 1 derajat hujan, iya Iya hujan. gerimis 1 derajat. Iya. Nek menurut sampean 1 derajat dingin enggak ya? Nah sini hangat. Di sini hangat 1 derajat. Di sini sampai minus 30. Iya. Minus. Real feel-nya minus 30. Oh iya, tahun kemarin minus. Real feel-nya minus 30. Minusnya 20 tapi real feel-nya Minus 30. Minus loh ya guys, bukan plus ya, minus loh. Iya tuh, wah. Wis. Rambut kaku-kaku semuanya kan. Mengkeret kamu. Bisa aja. Wah ini saja nih mau podcast yang serius. Pikir aja serius gitu. Tambah. Semua. Gimana lanjut lagi mas? Nah ini saya mau tanya kan tadi kan biasanya kalau Pak kita tanya saya gitu kan, saya tanya kembali gimana rasanya kerja S1 di UGD ya kan di Jombang ya. Sekarang bekerja di Bukan S1-nya ya oke ya. Iya, terus sekarang bekerja di Walmart yang juga dapat akademi training Ya training lah dapat. forklift driving. Forklift, Itu kalau terus di robot ini maintenance ya kan? yang jalankan ini. Itu gimana? Apakah worth it misalnya? Jadi lu daripada kita kuliah tinggi-tinggi misalnya daripada UGD, UGM gitu atau UI, tapi enggak kerja di Amerika atau kuliah di UGD tapi kerja di Amerika, gimana untuk mahasiswa? Kalau saya kerja itu gini mas, kerja itu membuat kita itu semangat. Betul. Pertama semangat, kedua ya memang kere mas. kebutuhan banget. Kebutuhan. Misalnya, Iya. balungan sugih ngopo nyambut gawe. Iya. Tapi ya saya udah kebanyakan yang kuliah di Amerika itu bapak ibunya kaya tapi tetap kerja. Iya betul. Kayak si siapa itu yang sampai kemarin beli mobil itu, tapi hasil kerja di ISU Dining dia di kantin kampus. Iya kayak mantannya teman kita itu. Iya. Gitu kan. Itu terus. Enaknya lagi itu kita punya teman. Betul. Kayak kemarin. Kebetulan saya kan di remodel guys, bukan model yang jalan, bukan remodel itu bikin stuff. Redesign, oke. Itu saya punya kenalan di Marshalltown. Kebetulan Marshalltown itu kotanya veteran lah. Berapa mil dari sini mas? Marshalltown? Panjang 1 jam. 1 jam itu berarti 1 jam ya sekitar 60 mil. Iya, kecepatan. Oh iya 70 ya. Kan kecepatan 100 mas. Kecepatan 120. Ya, kalau di Amerika kita pakai mil bukan kilometer ya mas. Iya. 1 mil itu sekitar 1,5 kiloan. Iya kan? Iya 1,5 kilo. 1,3. Itu tiap hari saya harus kerja. Iya. Gak apa-apa mas, kalau kata anak muda cuan. Iya dapat cuan. Dapatan. Kalau ada cuan nanti jadi gini sama saya kan. Iya. Bisa ini. Tapi sukses jadi bekerjanya bisa jadi untuk tabungan masa depan. Betul. Dan bisa untuk lifestyle yang lebih baik lah, life standard yang lebih baik ya kan. Nah, saya ini lebih condong ke menabung mas. Betul. Menabung soalnya pendidikan anak saya besok kalau pulang ke Indonesia kan. Itu dulu sih project saya. Terus beli rumah. Artinya beli rumah itu yang nyaman lah. Yang nyaman lah atau renovasi rumah. Iya. Tabungannya itu dulu. Tapi yang penting buat ini dulu. Les anak. Oh, dijelaskan apa? Bali ya sama music, sama ini dia megang. Catur? Ya chess itu. Terus sama swimming. Tapi swimming for free ya? Free swimming sama catur free. Yang bayar itu cuma violin sama si cello ini. Wih keren. Soalnya kalau kalau di Iowa ini kebetulan orkestranya good. Siapa si Baker atau siapa itu? Oke. Itu nomor berapa gitu loh di dunia. Oke. Tapi memang saya sempat ke mana ke lokasinya Baker itu, keren banget. Ke tokonya langsung ada. Mantap. Nah teman-teman, jadi kuliah sambil kerja itu penting teman-teman. Iya. Menurut kesimpulan kita ya mas. Iya. Selain gajinya tinggi kita mas 30 juta lebih kan? Ya, kalau kerja iya. Per bulannya 1 hari 1 juta minimal. 1 hari saya sekarang dibayar berapa ya? Lebih dari 1 juta lah. $120 berarti berapa? Lebih dari 1 juta. 12 kali 15 sudah. Ya ikut nang Indonesia 1 bulan mas. Iya betul. PNS dulu iya. Gaji PNS golongan 2 kan satu berapa dulu? Iya.
2A 17. Oh 2A ya. 2A kan 17. 3A 2.100.000. Iya sama mas, dosen juga gitu Dosen, dulu. ya. Iya. Artinya ya worth it lah, meskipun makanya kalau saya punya asumsi tidak bisa berbahasa Inggris, yang penting tapi bonek, ya kan? bonek. Nah, Alex Surabaya kan bonek. Bonek, iya. Tapi tetap ada satu jiwanya. Iya. Indonesia, PSSI nah. Iya, salah satu jiwa, bro. Iya, salah satu jiwa. Artinya kalau teman-teman yang mikir kalau sudah di Amerika terus mikir kerja, bahasa Inggris dulu atau kerja. Iya, kerja aja. Nekat aja dulu. Nekat tapi positif. Maksudnya bukan yang negatif, maksudnya bukan ambil pekerjaan yang ilegal gitu ya Mas ya, tapi pekerjaan yang positif. Di Walmart, di Hy-Vee, di Panda Express. Panda boleh, Hy-Vee, Fairway, manapun lah. Toko-toko lah. Nek sampean nek misalnya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris ya minimal tahu lah kasir itu gimana. Iya. Karena di Amerika itu PNS itu ya yang kerja di Walmart itu. Soalnya ada insuran, ada pensiunnya, ada 401k istilahnya. Iya, itu lengkap banget. Karena di sini nggak ada pasar tradisional gitu kan di sini. Nah, adanya Walmart kan itu Mas, makanya saya kenapa kok pilih di Walmart. Saya pengen jadi kepala dinas pasar besok. Wih, mantap. Amin. Iya, maksudnya saya itu mau mendesain. Soalnya gini Mas, kalau pasar tradisional tidak kita sentuh mulai sekarang, nanti kalah Mas sama pasar-pasar modern yang kayak itu. Iya. Makanya konsepnya Walmart itu tak pelajari betul. Bisa nggak diaplikasikan besok di? Kalau begitu ke Batu Mas, karena kan presiden kita baru meresmikan pasar Among Tani, pasar terbesar di Indonesia. Itu Batu City. Ya. Keren itu Batu City. Iya, Batu, kota Batu, bahasa Inggrisnya Stone City. Stone City bro, atau The Rock City, The Rock karena kan besar. The Rock ya. Kalau Stone kan kecil, iya kan. The Rock City. The Rock itu berarti besar ya. Macam ini The Rock itu besar apa ya? Iya. Dwayne Johnson. Ya. Jadi, nah ini terakhir Mas. Kira-kira dibolehkan nggak sih kalau mahasiswa itu kerja? Maksudnya kuliah tapi juga part-time kerja. Boleh nggak dari kembali ke persyaratan tadi untuk F1, visa F1 dan visa J1 harus dibedakan. Untuk J1 sebenarnya tidak boleh bekerja kita. Iya. Dan itulah kenapa sampai sekarang kalau Mas Yusuf ini punya yang namanya SSN, Social Security Number, ya kan? Karena pekerja workers. Iya. Kalau kami punya ITIN. Ada working permit juga, kartu kuning. Iya, betul punya working permit, kartu kuning. Kalau saya punya ITIN, saya lupa tapi intinya number, identification number, yang mana kalau saya dapat komisi atau apa itu kalau di luar beasiswa itu harus dilaporkan sebenarnya sih begitu. Jadi kecuali kalau kita kerjanya volunteering terus kita dikasih ya $100 itu ya is okay gitu. Tapi intinya untuk professional development. Jadi saya kebetulan kan di kampus saya punya yang namanya Global Online Course. Jurusan saya ini kayak di Indonesia kayak PPG, Pendidikan Profesi Guru, ya kan? Tapi ini level dunia, ini level dunia, namanya Global Online Course. Jadi kalau teman-teman yang masih pendidikan bahasa Inggris itu ada yang namanya Open Program. Coba dicari Department of State Open Program. Itu kami yang mengajar. Jadi saya orang Indonesia tapi mengajar guru seluruh dunia. Yang mana itu dimanage oleh Department of State, Departemen Pendidikannya Amerika. Dan saya digaji $100 per semester. Ya oke lah, tapi cuma kerjanya cuma balas email aja. Tapi jadi seminggu sekali aja kerjanya. Jadi kalau dijamkan nggak sampai 10 jam lah. Ya, volunteering aja gitu. Mas, saya potong. Berarti efeknya kalau dulu kan ada teman-teman yang sekolah keguruan itu kalau tidak dapat itu tadi tidak bisa mengajar. Kalau ini kita dapat sertifikat dari Amerika yang mengatakan Anda American English E-Teacher kita bilangnya. Saya juga sebelum saya dapat Fulbright, saya join ini karena ditawarin teman saya. Saya punya gelar American English E-Teacher. Jadi saya punya sertifikat asli dari Amerika yang menandakan saya adalah guru bahasa Inggris, guru yang mengambil jurusan waktu itu saya mengambil teknologi. Nah, sekarang dilanjutkan di sini gitu. Nanti boleh baca saya foto ya? Siap, boleh. Saya kirimkan ya. Artinya buat semangat teman-teman. Iya. Kalau kuliah di luar negeri harus apa ya? Harus
jadi guru seluruh dunia, men. Keren. Iya, Artinya bisa bukan- mengajar ke Singapura, ke Australia, Iya, bisa diakui. ke Ya, mana, ya. ke Thailand, ke Brunei misalnya ya. Bisa. Artinya, Teman saya Macedonia ngajar di Oman sama di Dubai. wah Dubai itu keren. Iya, sama Oman sama Dubai. Gajinya wah tikal-tikal, Mas. Wis, Yes, mantap. anu ya, Jadi orang Amerika bidang bucks ya. jurusan bahasa Inggris, jangan berpikir bahwa gaji kecil jadi guru bahasa Inggris, tapi kita jadi guru yang lebih besar, guru internasional gitu. Tapi ya tetap IELTS, TOEFL, kemampuan bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Nah itu yang kemarin guys, Tambah. disimak yang Video. yang kemarin video yang kemarin satunya yang hari Rabu kemarin itu kita bahas soal IELTS. Yap, tentang TOEFL, IELTS, Ya. sedikit kita sharing supaya kemampuan kita lebih dan lebih lagi sampai mencakup internasional. Wah keren. Luar biasa. Oke guys, luar biasa ya sama Mas Andres. memang. Siap. Tapi karena durasi guys, Iya, jadi kita tuntaskan di sini thank dulu. you Mas Andreas. Sama-sama, Mas. Sudah meluangkan waktunya Sama-sama. di tengah kesibukannya mengerjakan ujian Disertasi. disertasi. Iya. So ini ada quotes enggak Mas buat teman-teman? Iya. Kata-kata Iya. Saya sampai sekarang saya punya moto hidup, you'll never know till you try. artinya Mas. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencoba. Jadi kita jangan percaya orang bilang apa, tapi coba dulu aja gitu. Dan kadang kalau kita coba, kita laksanakan itu nggak sesusah yang orang bayangkan gitu. Dan ternyata nggak semua orang mau coba gitu. Intinya kita masuk dulu, kita terjun dulu, kita laksanakan dulu. Pahit getirnya, manisnya kita yang rasakan, nanti harus membuahkan hasil. Begitu. Wah keren. Kalau gitu saya tambah dikit. Yes, ya. siap. Jadi kamu memang tidak bisa mengubah takdirmu, Siap. tapi setidaknya ubahlah caramu bangun pagi. Mungkin itu adalah jalan menuju perubahan nasibmu yang ke lebih baik, gitu guys. Menimpali Mas Andreas tadi. Siap. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa sarapan. Ya. Like and subscribe. Oh, thank you kalau itu. Like and subscribe. Post at Iya. 10+1. Mana ya? Iya, situ kan. Sini dulu ya. Iya. Gitu guys ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa, and then tetap semangat. See you next video. Bye bye.